Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Rafiuddin. Saya ingin mempresentasikan judul seminar saya, yaitu penerapan Lean Manufacturing guna mengidentifikasi terjadinya pemborosan pada perusahaan manufaktur di casting menggunakan metode Value Stream Mapping dan Waste Assessment Model. Latar belakang yaitu permasalahan proses produksi di beberapa industri akan menyebabkan produksi tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya penumpukan bahan baku pada gudang untuk menunggu proses produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan bottleneck. Faktor yang muncul yaitu adanya product work in process atau WIP. Hal tersebut mengakibatkan munculnya proses atau waste pada lantai produksi. Waste adalah sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang tidak memberikan nilai profitability. Ketika waste menjadi sesuatu yang cukup buruk dalam industri, maka hal ini dapat menghambat berkembangnya sebuah usaha. Dari Utama, Dewi N. Mawarti, tahun 2016. Proses produksi yang efektif dan efisien harus dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga adanya waste dapat diminimalkan. Pendekatan yang dilakukan harus relatif sederhana dan terstruktur agar mudah dipahami dengan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing. PT Spana Jaya Agung adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang di casting, terutama aluminium dan zinc, yang memproduksi komponen atau suku cadang di bidang otomotif, elektronik, dan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aliran informasi dan aliran produksi produk, menganalisis jenis waste atau pemborosan yang dominan pada proses produksi, serta memberikan usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi waste yang terjadi di perusahaan PT Spana Jaya Agung. Lalu, tabel di atas menunjukkan bahwa ketidakstabilan antara customer order dan produk jadi pada proses produksi dan menimbulkan penumpukan barang pada area work in process atau WIP, sehingga perusahaan dituntut optimalkan proses produksi dengan meminimasi atau memangkas kegiatan produksi non-value added, sebab adanya permasalahan waste dapat menurunkan produktivitas pada perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aliran informasi dan aliran produksi, mengetahui jenis waste yang dominan pada proses produksi di PT Spana Jaya Agung, serta memberikan usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi waste sehingga menghindari penumpukan barang di area WIP dan bisa memenuhi target produktivitas pada perusahaan. Identifikasi masalah yaitu berdasarkan latar belakang, maka dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada PT Spana Jaya Agung adalah banyak terjadinya waste sehingga tidak dapat memenuhi target produktivitas produk karena sering terjadinya penumpukan barang di area work in process yang mengakibatkan terhambatnya produktivitas pada perusahaan PT Spana Jaya Agung. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya waste di lantai produksi. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah, yaitu pertama, penelitian dilakukan di PT Spana Jaya Agung. Yang kedua, menggunakan metode Value Stream Mapping dan Waste Assessment Model. Lalu yang ketiga, alur produksi yang digunakan dalam penelitian dimulainya proses produksi peluruhan material hingga barang sampai ke customer. Lalu yang keempat, menggunakan software SmartDAO, Microsoft Visio, dan Minitab. Lalu yang kelima, fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi terjadinya pemborosan yang terjadi di lantai produksi. Lalu rumusan masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi terjadinya pemborosan sehingga bisa memaksimalkan produktivitas perusahaan dan menghindari terjadinya penumpukan barang pada WIP di PT Semen Jaya Agung yang terjadi di lantai produksi guna meminimalisir terjadinya pemborosan di lantai produksi. Tujuan penulisan berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah dapat mengetahui terjadinya waste atau pemborosan yang dominan pada proses produksi di PT Semen Jaya Agung, serta memberikan usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi waste atau pemborosan sehingga menghindari penumpukan barang di area WIP dan bisa memenuhi target produktivitas perusahaan. Kajian pustaka, yaitu pengertian land manufacturing. Istilah land manufacture atau land production pertama kali digunakan oleh Womack dan kawan-kawan pada tahun 1990. Dalam buku sejarah mereka The Machine That Changed the World. Womack dan Jones melanjutkan penelitian mereka dalam produksi land dan mempelajari pengalihan perusahaan lain, sehingga Land Crusade dalam buku kedua mereka, Land Thinking Womack dan Jones tahun 1996. Mereka menjelaskan bahwa manufaktur land jauh lebih dari teknik, yang merupakan cara berpikir dan pendekatan seluruh sistem yang menciptakan budaya di mana semua orang di organisasi terus meningkatkan operasi. Dari Jeffrey Laker 1997. Menulis ketiga buku dalam seri ini dengan judul The Title of Becoming Lean sampai Inside Stories of Us Manufacture. Buku tentang sistem Toyota juga oleh Liker tahun 2004, di mana ia menjelaskan prinsip-prinsip manajemen Toyota dan ia mengklaim sebagai produsen terbesar di dunia. Berdasarkan definisi dari APICS atau American Production and Inventory Control Society, lean manufacture adalah sebuah filosofi produksi yang memberi penekanan tentang meminimalisasi sumber daya yang ada atau termasuk waktu pada seluruh aktivitas dalam perusahaan. Fokus utama lean manufacturing adalah untuk mengeliminasi waste yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added pada sebuah produk. Yang kedua, pemborosan. Pemborosan adalah segala hal selain kebutuhan minimum dari alat, bahan, bagian, dan pekerja atau waktu kerja yang sangat penting untuk produksi. Dari Santosa tahun 2018. Waste dalam land dapat digambarkan dengan 3M, mudah, murah, dan muri. Di TPS, produktivitas pekerja sangat penting dan mendasar, maka biaya harus dikurangi dan meningkatkan kualitas produk. Ada 7 jenis pemborosan dalam manufaktur, yaitu pengangkutan, persediaan gerakan menunggu pemrosesan berlebih, produk berlebih, cacat. Dari Bosale tahun 2020. Waste harus dihilangkan guna meningkatkan nilai produk dan selanjutnya meningkatkan customer value. Kerangka berpikir, yaitu masalah di PT Semen Jaya Agung adalah banyak terjadinya waste dan penurunan produktivitas produk karena sering terjadinya penumpukan barang di area work in process yang mengakibatkan terhambatnya produktivitas pada perusahaan. Lalu pengolahan data yang didapat terlebih dahulu dianalisa lalu diolah menggunakan metode VSM, dimulai dengan mengidentifikasi nilai dari value added, non-value added, dan non-value added. Selanjutnya, pada metode WAM dilakukan penilaian kuesioner WRM dan WAQ. Kemudian penilaian Palsat Tool untuk mengidentifikasi lebih lanjut terhadap waste tertinggi dari hasil perhitungan
waste assessment model. Lalu waste dianalisa menggunakan fishbone dengan mencari akar, penyebab, dan masalah. Datanya, pengumpulan data menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data hasil produksi, dan pengumpulan data cycle time, available time, lead time, serta aliran informasi dan material. Analisa dilakukan terhadap pemetaan proses produksi berdasarkan VSM menggunakan Microsoft Visio serta analisis keterkaitan antar waste menggunakan metode WAM, dan dilakukan analisis terhadap akar permasalahan penyebab waste dominan dengan menggunakan fishbone diagram, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil yang diharapkan dapat mengetahui jenis waste yang dominan pada proses produksi di PT Spanajaya Agung serta memberikan usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi waste sehingga menghindari penumpukan barang di area WIP dan bisa memenuhi target produktivitas perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang dilakukan secara langsung atau tanpa media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, dan hasil pengujian. Data yang digunakan adalah data yang telah didapatkan pada hasil produksi, yaitu pengumpulan data, cycle time, available time, lead time, serta aliran informasi dan material, dan juga data kuesioner pada karyawan Spanajaya Agung. Teknik analisis data. Pada penelitian ini kami menggunakan pengolahan data berdasarkan metode Value Stream Mapping (VSM) dan Waste Assessment Model (WAM) agar dapat mengidentifikasi terjadinya pemborosan di lantai produksi serta memberikan usulan perbaikan. Yang pertama, Value Stream Mapping. Pengumpulan data cycle time, available time, lead time, serta aliran informasi dan material terhadap perusahaan didapatkan Big Picture Mapping (PSM) menggunakan rumus proses efisiensi cycle sehingga didapatkan PCI sehingga tinggi presentasi nilai PCI maka semakin efisien berjalannya proses produksi. Yang kedua, Waste Assessment Model. Penilaian WAM didapatkan dari hasil diskusi dan pengisian kuesioner oleh pemilik serta karyawan PT Spanajaya Agung. Pembobotan didapatkan dari jawaban responden dengan tujuan mengetahui hubungan antar waste yang terjadi, mulai dari absolute necessary hingga unimportant. Kemudian diolah dan dikonversikan menjadi simbol kekuatan hubungan dengan ketentuan rank 17-20. Jenis hubungan absolute necessary A, especially important, simbol E 9-12, important I. Jenis hubungan ordinary closeness O, unimportant U, dan no relation X. Selanjutnya simbol akan dikonversikan ke dalam angka dengan acuan simbol A, E, I, O, U, dan X sama dengan O. Adapun hasil konversi Waste Relationship Matrix ke dalam angka setelah melakukan perhitungan Waste Relationship Matrix, langkah selanjutnya yaitu perhitungan Waste Assessment Questionnaire dengan pengelompokan pertanyaan kuesioner. Lalu yang ketiga, usulan perbaikan. Setelah melakukan pembobotan menggunakan WAM, didapatkan waste yang perlu untuk diprioritaskan untuk dianalisis menggunakan diagram Ishikawa atau fishbone diagram dengan tujuan mencari akar penyebab masalah dengan secara brainstorming terhadap pemilik usaha dan karyawan. Lalu pada flowchart penelitian yaitu menentukan topik penerapan lean manufacturing guna mengidentifikasi terjadinya pemborosan, kajian pustaka yang e-book dan jurnal. Identifikasi permasalahan yaitu banyak terjadi waste sehingga tidak dapat memenuhi produktivitas produk karena sering terjadinya penumpukan barang di area work in process WIP yang mengakibatkan terlambatnya produktivitas pada perusahaan Spanajaya Agung. Lalu pengumpulan data menggunakan produksi. Baik, itu saja.
karena waktunya sudah maksimal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.